dulu yang sesuai dengan ukuran kamu. Ya, rajin cepat. Karena tindakannya kan kalau lagi susah masang atau salah masuk kan waktunya jadi terbuang. Jadi itu meminimalkan waktu kamu yang sudah tidak perlu ya, jadi waktu pasang. Ya. Kemudian habis itu yang kedua adalah cek kesadaran pasien. Pak, pasien bangun Pak, pasien tidak sadar, melakukan penilaian RW dengan seluruh fluid. Pasien approve, ya. Kemudian dilakukan pemasangan budel, ya. Jadi begitu pasien approve, ya, pasang budel, ya, dengan cara ini, ya, langsung aja kamu nggak usah tunjuk dengan cara begitu kamu nunjukin bahwa kamu bisa aja udah cukup, ya. Pasang budel, caranya nih pasang budel, lambungnya ke arah hidung dulu, ya. Dibuka mulut pasien, ya. Kemudian lagi masuk begini diputar ke arah depan sambil ditekan, ya. Ya, jadi gini masuk sambil ditekan, putar. Ini kan panas, yang gedenya lebih lagi. Kemudian dilakukan ventilasi. Ya, ventilasi segitiganya di hidung, patokannya 12 kali per menit. Dah, nah, sampai sini, ya, sampai sini kamu minta tolong sama penguji. Ya, tindakan ini karena sebenarnya tindakan tim. Ya, tindakan tim itu tidak hanya 2 aja udah kerepotan. Optimal 3. Ya, jadi saat ini kamu dianggap sebagai leadernya. Ya, kamu melakukan apa? Jadi, nah, ventilasi dok, kemudian lakukan ventilasi 12 kali per menit. Kamu bilang gitu, dok, minta tolong ventilasi. Nah, jadi saya ambil alih. Kemudian saya akan lakukan persiapan alat. Ya, persiapan alat. Persiapan alat, kamu ingetin, ya, 5 alat yang diperlukan di sini. Dan itu harus ada. Jangan sampai kamu kelewat atau kurang. Ya, yaitu yang pertama, ya, buat ningkatnya yang 2 alat pertama yaitu Lettmann. Apa Lettmann itu adalah laryngoscope. Kemudian ETT, ya, ETT dan mandrilnya. Ini mandrilnya nih. Nah, sekarang Lettmann-nya dulu, ya, laryngoscope dengan blade kamu pasang. Dan lampu yang menyala. Kamu harus seperti itu. Ya, kamu ingatnya Lettmann, ya. Laryngoscope, pertama laryngoscope dengan blade dan lampu yang menyala. Kemudian cukup lagi. Ya, yang kedua adalah ETT dengan cuff dan mandril. Ini mandrilnya, ya. Dan mandril. Kalau udah pasang ya udah kamu ETT dan mandril. Kemudian ini jelly, ya, jelly. Kemudian spet, ya, spet. Nah, spet itu sambil kamu ngecek pengembangan balon. Ya, jadi spetnya dia ininya ditarik, dipasang, kemudian dikembangkan. Ya, itu untuk ngecek persiapan alat. Kemudian habis itu kamu tarik lagi supaya balik. Nah ini supaya kamu gampang masangnya. Ya, itu kemudian tester. Sampai sini alat paham ya? Ya, 5. Ya. Oke, kemudian habis itu kan ceritanya si dokter itu sambil lagi sebelum ventilasi kamu, ada ventilasinya. Persiapan intubasi. Kalau tadi persiapan alat. Yang pertama persiapan diri, ya. Nah, kemudian di sini, ya, kamu ambil alih, ya, pegangan saya, ya, kamu ambil alih, ya, ventilasi. Pertama persiapan intubasi, melakukan hiperventilasi. Sekarang hiperventilasi. Kalau tadi kan ventilasi doang, 12 menit. Hiperventilasi. Kemudian disertai dengan penekanan krikoid. Dok, tolong tekan krikoid. Gitu, ya. Gak apa-apa kamu minta gitu, ya. Nah, hiperventilasi. Kalau tadi ventilasi kan 12 kali per menit ini. Sekarang hiperventilasi cepat. Gitu. Dengan disertai penekanan krikoid. Ya, penekanan krikoid. Ini kan tiroid kalau Japun, di bawahnya dikit krikoid, ya. Jadi gini, kamu tekan sini. Penekanan krikoid. Ya. Sebenarnya itu namanya Selig manuver. Cuman kamu harus tahu apa yang dilakukan dalam Selig manuver itu. Jadi disertai dengan penekanan krikoid. Tujuannya supaya tidak masuk ke lambung. Jadi si lagu hiperventilasi ini kan ke paru-paru. Setelah ini, ya, kemudian memasang intubasi, memasang ETT, ya. Dok minta tolong laryngoscope. Pasang laryngoscope, ya. Jadi, nah sekarang saya nggak mau tolong minta laryngoscope. Ya. Ini dicopot, tolong udah langsung nyalain. Nah, kasih ke saya. Jangan itu. Nah, ya, laryngoscope,
Ya, ini coba tidak. Ya, laryngoscope, buka mulut pasien, pasang laryngoscope, masukkan dengan menggeser lidah ke arah kiri. Ya, menggeser lidah ke arah kiri, ya kamu sebutin dan sampai terlihat uvula, ya, letakkan di pangkal epiglotis. Nih, ya, kamu mungkin ini kesini nih lihat. Letakkannya di mana? Tuh, ya. Letakkan di mana tuh? Di pangkal epiglotis. Ya, di pangkal epiglotis sampai terlihat uvula dan pita suara. Ya, terlihat uvula dan pita suara. Ya, kalau ini kan kamu karena boneka ngeliatnya begini. Tapi kalau sebenarnya kan kamu harusnya begini nih, ke depan gini, ditarik ke depan, lihat pita suara. Ya, kalau orang lebih lentur sebenarnya dikedepanin begini udah langsung kelihatan. Ya, kemudian minta ETT. Ya, makanya tidak mungkin sendirian kan? Kemudian lakukan. Kemudian setelah masuk, ya, lepas laryngoscope, ya, dan iya, ini kan ya ininya, apa namanya, komplikasinya kalau pasang ETT, Andre duduk. Ya. Kemudian pasang ambu bag. Dan dilakukan ventilasi. Mengembang nggak? Ya. Ya. Dengan mengecek pengembangan kedua paru, auskultasi ya, pengembangan kedua paru dan lambung. Lambung harusnya nggak ngembang. Ya, jadi ngeceknya lambung dulu. Kalau lambung kedengeran, normalnya nih ya, dengerin lambung tidak ada suara berarti nggak masuk ke lambung. Kalau begitu kamu lagi ventilasi ada suara hus berarti masuknya ke lambung. Harus diulang lagi. Ya, tapi dengan begini kamu sambil ngecek ternyata mengembang. Ya, lakukan ventilasi 12 kali per menit. Ya. Nah, setelah mengembang dilakukan fiksasi. Dilakukan fiksasi dengan ya plester. Budel dimasukin lagi. Ya, budel dimasukin lagi. Kemudian dilakukan pengembangan balon. Ya. Nah, ini kamu nanti yang ngerjain kamu, ya. Setelah ini nanti saya ambil alih, kamu yang melakukan fiksasi. Ya. Ya, coba difiksasi. Nah, ini dapat 12 kali per menit. Betul, cek parunya itu nggak usah pakai stetoskop kan ya dok ya? Bilang aja. Bilang aja. Lakukan pengecekan pengembangan paru-paru dan lambung. Nah, gitu. Ya. Ini, ya. Kemudian udah nih ya. Ini kok dikempasin lagi? Jangan narik dari situ, ngambilnya dari luar. Kan kita nih mau ngembangin. Ya. Kamu tarik dulu, masukin ke sini. Nah, terus tarik langsung, nggak usah gitu lagi. Nah, kemudian pasang plester. Nah, pasang plesternya, kalau sebenarnya kan cukup bisa 2-3 plester. Nah, di kasus ini, di ini ujian kamu satu plester aja, yang penting kamu memfiksasinya terfiksasi semua. Ini kan biasanya di tepiin ya, tepiin, kemudian ini, ya, kamu lingkarin ke sini. Nah, kemudian ke sini. Itu aja fiksasinya, ya. Penting ini kena muter terus ke sini. Ya. Kemudian dilakukan ventilasi kembali. Ya, sambil menunggu ventilator siap gitu. Biasanya nggak usah sebutin, ya. Kemudian kamu lakukan pernyataan, ya, pernyataan yang ada nilainya. Kamu harus menyatakan intubasi, pemasangan intubasi telah selesai, ya. Kamu catat ya. Kemudian tindakan dilakukan, yang kamu sebutkan tindakan dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan tidak membahayakan pasien, serta memperhatikan kenyamanan pasien. Nah, selesai. Dok, budaya itu kenapa tadi dari